Seperti apa? Seperti berikut. Apabila kita punya sebuah fungsi f dan g yang mana dia continuous dari a sampai tak berhingga, yang a-nya including ya, dengan nilai tersebut, nilai fx tersebut positif, atau kita bisa lihat ada di antara 0 sampai suatu nilai tertentu untuk semua x lebih besar dari sama dengan a. Nah, di sini mengacu pada batas bawahnya. Oke, jangan lupa bahwa f dan g itu fungsinya continuous. Nah, apabila kita punya ini, properti ini, maka kita bisa punya dua makna. Oke, makna yang pertama adalah fx itu akan konvergen apabila gx-nya konvergen. Oke, sekali lagi, fx akan konvergen apabila gx-nya konvergen. Namun, dengan informasi yang sama, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda, yaitu kita bisa melihat bahwa gx itu bisa kita yakini divergen pada saat fx-nya divergen. Jadi, bisa kita cermati bahwa kita bisa tes untuk fx itu konvergen dengan fungsi yang lebih besar. Ini lebih besar. Oke, atau sama ya. Tentu kalau sama, kalau kita sudah tahu maka ya sudah selesai sebenarnya kasusnya. Namun untuk warnanya berbeda enggak? Oke, untuk kasus yang kedua yaitu sebuah fungsi. Di sini fungsi gx itu dapat kita cek dia divergen apabila kita membandingkan dengan fungsi yang lebih kecil. Oke. Ya, ini ilustrasinya sebenarnya serupa dengan gambar yang kita miliki sebelumnya. Ya, misalkan seperti ini adalah misalkan yang atas kita mengacu di sana ini gx, yang ini fx. Nah, untuk kasus yang kedua terutama kita dapat memperkirakan gx ini akan divergen kalau fx-nya divergen. Mengapa? Karena untuk fungsi yang areanya lebih kecil saja divergen. Maka fungsi yang area lebih besar akan jauh divergen dibandingkan dengan fungsi yang lebih kecil. Ya. Namun penjelasannya kan terbalik untuk mengecek fungsi tersebut konvergen. Untuk fungsi yang konvergen itu dengan gambar yang serupa kita bisa jelaskan. Oke, untuk yang atas gx, yang bawah adalah fx. Oke, untuk fungsi ini apabila gx itu konvergen atau yang lebih besar maka efeknya juga konvergen. Yang mana analoginya adalah untuk fungsi yang lebih besar nilainya itu aja konvergen. Maka untuk fungsi yang lebih kecil areanya maka juga akan konvergen. Oke, itu adalah jenis yang pertama, cara yang pertama yang dapat kita gunakan untuk melakukan tes konvergensi yang kita sebut dengan nama direct comparison test. Oke, kita lanjutkan untuk menambah atau menguji ya dari konsep yang sudah kita dapatkan yaitu tes langsung atau direct comparison test. Maka kita akan coba untuk melihat, mencermati contoh 7 berikut. Oke, ini kita diminta untuk sekedar menggunakan direct comparison test untuk menentukan apakah fungsi tersebut, fungsi yang ada di sini itu konvergen atau divergen. Oke, yang pertama kita punya integral dari 1 sampai tak berhingga sinus x kuadrat x dibagi x kuadrat x dx. Ya, oke, bagaimana caranya? Ya, yang jelas nilai ini atau sinus kuadrat x per x kuadrat itu nilainya
tidak mungkin negatif. Dalam artian dia lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kemudian kita juga dapat memperhatikan bahwa sinus, kalau kita punya sinus kuadrat X ditambahkan dengan cos kuadrat X, hasilnya adalah 1. Sehingga kita, kalau kita pindah ruas, sin kuadrat, maaf ini ya, sin kuadrat X itu sama dengan 1 plus cos kuadrat X. Sehingga kita bisa pastikan bahwa, maaf ini bukan plus ya, ini minus ya. Pindah ruas minus. Sehingga kita bisa memastikan bahwa sinus kuadrat itu pasti lebih kecil dari 1 karena punya elemen ini, atau akan sama apabila 1 tersebut dikurangi dengan cos kuadrat X. Paling tidak bisa sama, tapi tidak mungkin lebih besar. Nah, dari fakta ini kita bisa mengambil satu ini, sehingga kita bisa lihat kedua fungsi ini itu positif ya. Maka kita bisa tuliskan sinus kuadrat X per X kuadrat itu pasti lebih besar dari 0. Pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dan fungsi tersebut pasti juga akan kurang dari atau sama dengan 1 per X kuadrat, seperti itu. Ya, yang kita lihat adalah ini dengan ini. Karena pembaginya serupa. Kenapa kita pilih ini? Kita pilih ini berdasarkan contoh yang ada sebelumnya, yaitu contoh untuk menentukan apakah 1 X pangkat P itu divergen atau konvergen. Untuk P lebih besar dari 1, maka dia konvergen. Sehingga fungsi ini dapat kita tentukan konvergen. Oke? Bisa dipahami ya? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita punya fungsi yang lain, yaitu sama, kita akan mengevaluasi dari 1 sampai tab hingga sebuah fungsi fx 1 dibagi dengan akar x kuadrat dikurangi 0,1 dx. Oke, ini ya. Bagaimana kita mengevaluasinya? Ya, kita melihat dari bentuknya, kita bisa melihat bahwa fungsi ini itu ini ya, maaf. 1 dikurangi akar x kuadrat dikurangi 0,1. Kita punya padannya dengan yang tadi, bisa. Misalkan kita kuadratkan terlebih dahulu, jadi kita punya 1 per akar x kuadrat minus 0,1 itu akan ya lebih besar atau lebih kecil, kan lebih besar dari atau boleh jadi sama dengan 1 per x. Kita melihat dari mana? Kita melihat dari ini, akar dari x kuadrat itu x ya. Kalau dikurangi 0,1 maka kemungkinan nilai pembaginya akan lebih besar dan di bawah atau lebih. Nah, nilai pembaginya akan lebih kecil ya, karena kita kurangin maka nilainya lebih kecil sehingga dia tidak sama dengan x kuadrat. Karena pembaginya lebih kecil maka nilainya akan lebih besar daripada 1 per x. Nah, apabila kita cermati kembali, 1 per x masuk pada kategori yang kita bahas pada contoh 3, yaitu 1 per x pangkat P. Saat P-nya 1, dia masuk kategori yang divergen. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang divergen. Karena apa? Karena untuk fungsi yang lebih kecil, yaitu 1 per x, dia divergen. Sehingga untuk fungsi yang nilainya lebih besar, walaupun hanya sedikit, itu juga akan divergen. Seperti itu.
kita tuliskan simpulannya, dia kan lebih besar dan hasilnya atau analisa yang kita sudah lakukan sebelumnya itu adalah divergen. Sehingga apa? Sehingga untuk fungsi yang jauh lebih besar atau yang hanya sedikit lebih besar itu juga akan divergen. Oke, ini kira-kira dua contoh yang menunjukkan penggunaan untuk mengevaluasi fungsi apakah dia konvergen atau divergen.